Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Sokapuri. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis kewirausahaan saya, yaitu Bunchies atau Banana Cheese. Daripada penasaran, yuk langsung saja simak video berikut ini. Bunchies, Banana Cheese, Healthy Dessert with Good Quality by Virginia Sokapuri dengan NIM 19020098. Profil usaha Bunchies. Bunchies didirikan sejak April 2019 dengan berlokasi di Jalan Ronggowarsito nomor 93 Gobah, Pekanbaru, dengan pemiliknya yaitu saya sendiri, Virginia Sokapuri. Nah, latar belakang awal saya menjalani usaha ini yaitu pada saat kata Pak Penil Kalukito, yaitu Ketua Badan POM, di mana anak-anak serta remaja generasi milenial, khususnya di daerah perkotaan, dengan mudah mengakses makanan siap saji, baik yang tersedia di pinggir jalan maupun secara online dengan harga yang terjangkau dan beragam. Namun, tingkat kesadaran generasi muda untuk mengkonsumsi makanan yang aman, bermutu, dan bergizi masih sangat kurang. Karena itulah, Badan POM menjalankan misi untuk mengedukasi generasi milenial dan pelaku usaha pangan, khususnya pedagang kaki lima atau PKL, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang diet sehat yang terkait dengan makanan jalanan. Untuk itulah, saya bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi, karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Nah, ini adalah deskripsi dari usaha Bunchies. Nah, Bunchies adalah singkatan dari banana cheese, sebuah dessert yang berbahan dasar buah pisang segar, roti meri, dan juga krim keju. Nah, perlu diketahui, bahan utama dari pembuatan Bunchies ini adalah buah pisang. Nah, buah pisang sendiri mempunyai segudang manfaat dan juga nutrisi yang baik oleh tubuh. Buah pisang memiliki banyak serat dan vitamin yang baik bagi tubuh. Berbagai macam vitamin yang terdapat dalam pisang diantaranya yaitu vitamin B6, vitamin C, kalium, dan juga magnesium. Nah, buah pisang merupakan sumber antioksidan yang baik. Antioksidan yang terkandung dalam pisang dapat membantu mengurangi kerusakan dari radikal bebas dan menurunkan resiko beberapa penyakit. Selain itu, pisang juga mempunyai peranan dalam mengontrol berat karena pisang memiliki banyak pati dan pektin yang resistan yang terkandung di dalamnya. Nah, usaha ini telah berjalan selama kurang lebih dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, yaitu kurun waktu ya selama 3 tahun. Di sini saya berjualan dengan memiliki dua karyawan. Nah, dengan awal modal sekitar 600 ribuan. Nah, untuk lengkapnya akan dijelaskan di next slide selanjutnya. Nah, untuk itu selanjutnya lanjut Bunchies menjadi dessert unggulan saat ini karena kandungan yang terdapat di dalamnya terdiri dari bahan-bahan yang baik bagi tubuh, mulai dari lapisan biskuit meri yang mencukupi kebutuhan karbohidrat, lapisan karamel yang mengandung protein, pisang dan yang mengandung vitamin, dan juga susu yang kaya akan kalsium dan fosfor, sehingga Bunchies bukanlah berupa sekedar dessert saja, tetapi dessert sehat dan bergizi yang mampu mencukupi kebutuhan yang sangat penting oleh tubuh kita. Nah, ini adalah beberapa manfaat dalam mengkonsumsi Bunchies. Yang pertama yaitu sebagai alternatif jajanan yang menyehatkan bagi masyarakat. Kemudian membantu para pemilik kebun pisang dalam memanfaatkan dan juga mengolah pisang menjadi suatu makanan yang bergizi, lebih menarik dan unik dan nilai bergizi tinggi. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai gizi dalam konsumsi masyarakat. Nah, untuk saat ini kami mematok harga penjualan Bunchies satu cupnya sekitar Rp15.000. Nah, kami juga memiliki visi dan misi. Yang visinya yang pertama yaitu menciptakan sebuah usaha yang disukai berbagai masyarakat dengan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu kami juga memiliki misinya, dengan misi yaitu memberikan cita rasa yang terbaik, memberikan kualitas terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, dan juga memberikan makanan yang sehat dan juga mempunyai nilai gizi.
Nah, selanjutnya dapat dilihat ini adalah segmentation dan juga targeting dari kami. Kami mengambil dari total jumlah penduduk Indonesia berjumlah 269,1 juta, kami mengambil hanya di jumlah penduduk Riau saja. Karena domisili dari penjualan bancis ini saat ini masih kami fokuskan di Provinsi Riau. Dengan jumlah penduduk di Provinsi Riau yaitu 6.814.909 orang. Nah, di sini kami tidak membatasi penjualan bancis hanya dari sebagian usia saja. Nah, karena produk dari dessert box ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan hingga dewasa. Untuk anak-anak sendiri yaitu sekitar 17,68%, remaja 62,39%, dan juga dewasa 20,04%. Dari diagram di sini dapat diketahui bahwasannya target yang sangat potensial untuk mengkonsumsi dessert box banana cheese ini yaitu adalah remaja dengan rentang usia 15 sampai 25 tahun dengan jumlah berkisar 62,39%. Hal ini menjadikan remaja sebagai konsumen potensial yang lebih besar daripada anak-anak dan juga dewasa. Ini bersumber dari aplikasi bkkbn.go.id. Nah, selanjutnya di sini adalah analisis SWOT atau kepanjangannya adalah strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Nah, untuk strength atau kekuatan yang dimiliki dalam usaha banana cheese ini, yang pertama mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha dessert yang lainnya. Yang kedua, yaitu harganya cukup terjangkau, pelayanan yang memuaskan, rapi, dan juga bersih. Yang ketiga, yaitu bahan yang digunakan oleh bancis berasal dari buah segar dan tanpa pengawet karena dibuat sendiri. Yang keempat, memiliki kandungan vitamin dan gizi yang sangat baik untuk kesehatan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu tidak tahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, hanya itulah kelemahan dari produk banana cheese ini. Namun di sini kami mengakalinya dengan memberikan expired date atau pemberitahuan sebelum barang itu kadaluarsanya. Dan juga untuk produk banana cheese sendiri itu dapat dikonsumsi dalam jangka waktu 5 hari apabila disimpan di dalam kulkas. Kemudian kami akan menjelaskan opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu digemari sebagian besar dari masyarakat. Yang kedua, ciri khas menu yaitu bancis menjadi usaha ini sangat menjanjikan. Yang ketiga, budaya masyarakat yang konsumtif ya selalu ingin mengikuti tren yang ada. Nah, dan yang terakhir adalah threats atau ancaman, di mana ancamannya hanya satu, yaitu harga bahan baku yang sewaktu-waktu dapat naik, sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga banana cheese ini sendiri. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang telah saya lakukan. Yang pertama, yaitu melalui media banner, kemudian ada media sosial, dan juga melakukan promosi. Untuk media banner ini, saya melalui dengan media cetak, di mana saya mencetak spanduk dan menempelkannya di pinggir-pinggir jalan yang ada di keramaian kota Pekanbaru. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya dengan menggunakan media banner, maka terdapat konsumen yang datang setiap harinya ke toko yang di tempat saya berjualan. Karena dengan adanya media banner ini, ketika pelanggan lewat, yaitu dapat mengetahui di mana adanya dessert box banana cheese ini, sehingga dapat meningkatkan penjualan dalam penjualan konsumsi banana cheese sendiri. Kemudian saya melakukan pemasaran melalui media sosial. Media sosial saat ini sangat efektif jika melakukan pemasarannya. Mengapa? Karena saat ini media sosial sejak pandemi ini banyak sekali warga masyarakat yang jarang keluar rumah dan hanya menggunakan media sosial untuk melakukan pembelian barang. Nah, di sini saya menjual melalui Instagram. Instagramnya bernama bancis.hu. Saat ini untuk produk bancisco itu berjumlah pengikutnya 156 orang. Nah, dan di dalam Instagram bancisco sendiri saya
menyampaikan ada nomor WhatsApp-nya dan juga jam kerjanya, dan juga dapat dipesan melalui via WhatsApp ataupun by DM Instagram. Nah, yang ketiga yaitu melakukan promosi, yaitu saya melakukan promosi dengan memberikan free 5, ketika membeli 5 cup maka akan diberikan gratis 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa alasan pemasaran harus dilakukan via online. Nah, yang pertama yaitu dengan Instagram dan WhatsApp, jangkauan pasar dapat dilakukan dengan sangat luas karena tidak terbatas apakah hanya di satu daerah, namun dapat dilakukan pemasaran di berbagai daerah dalam satu waktu hanya dengan menggunakan Instagram dan juga WhatsApp. Yang kedua yaitu dengan via online, maka pemasaran dapat dilakukan secara cepat dan juga mudah. Yang ketiga, saat ini masyarakat sudah banyak beralih menggunakan media sosial dalam berbelanja. Yang keempat, mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi. Yang kelima, dapat melakukan pemasaran 24 jam dan tidak ada batasan waktu. Dan yang keenam yaitu biaya pemasaran. Jika dilakukan pemasaran via online dapat menghemat budget sehingga pemasaran dapat lebih murah. Nah, selanjutnya di sini teman-teman dapat melihat lebih jelas produk dari Banana Cheese sendiri atau Bunchies. Di sebelah layar teman-teman ini bahwasannya untuk produk Bunchies ini diletakkan dalam 1 cup ukuran 300 ml, dan juga di sini akan diberikan stiker sebagai bentuk penghias dalam packaging dan juga ada expired date-nya. Nah, di sini adalah tampilan dari Instagram bunchies.co. Nah, Instagram bunchies.co ini telah launching sejak tahun 2019 lalu dan sampai saat ini masih berjalan. Nah, mungkin teman-teman bisa bantu follow Instagramnya ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan ini telah saya rekap mulai dari payback period, break even point, laba, total pendapatan, total biaya dan beban-beban, sampai kepada return on investment. Jika direkap, payback periodnya yaitu 1 bulan 50 hari atau 2 bulan 20 hari. Untuk break even point-nya atau pulang pokoknya yaitu 13.558.225. Untuk labanya yaitu 4.328.000, total pendapatannya 9 juta dan total biaya-biayanya, total cost-nya 6.520. Dan juga ini didapat return on investment-nya yaitu 66,38 per bulan. Sehingga penjualan dari usaha ini dapat dikatakan layak karena memenuhi aturan return on investment-nya. Nah, ini adalah rincian dari laporan keuangan. Teman-teman dapat dilihat di sini diperlukan adanya biaya investasi awal berupa pengadaan alat dan juga bahan. Untuk alat sendiri terdapat panci, centong, baskom, parutan, timbangan, talenan, pisau, dan tabung gas dengan total biaya 355.000. Nah, selanjutnya untuk biaya bahan baku atau biaya operasional dan bahan habis pakai yaitu diperlukan cup 300 ml, sendok plastik, dan juga kantong plastik. Untuk 1 kali produksinya diperlukan biaya 45.000, sehingga untuk 10 kali produksi maka diperlukan 450.000. Nah, untuk biaya bahan baku atau biaya untuk pengolahan pembuatan banana cheese itu sendiri diperlukan biskuit Mary, susu UHT, susu kental manis, pisang, vanili, tepung maizena, gula pasir, margarin, dan juga keju. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan banana cheese itu sendiri. Untuk harga 1 kali produksinya diperlukan biaya 408.000 dan untuk harga totalnya yaitu 4.080.000. Nah, selanjutnya ini adalah beban gaji yang diperlukan. Tidak terlepas dari hanya beban-beban bahan operasional saja, diperlukan juga beban gaji untuk 2 karyawan, yaitu 1 bulannya 750.000, maka totalnya yaitu 1.500.000 untuk 1 bulannya untuk menggaji 2 karyawan. Nah, kemudian ada juga beban kendaraan atau biaya transportasi seperti BBM. Di sini 135.000 per bulannya. Nah, ini adalah tampilan laporan laba rugi dalam 1 tahun ini, yaitu kami mendapat pendapatan bersih yaitu 3.925.000.
Kemudian ini adalah analisis investasi atau break-even points dari Bunchies. Di sini dapat dilihat mulai dari biaya investasi awal, biaya bahan baku seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kemudian ada biaya operasional dan juga beban gaji. Sehingga jika diakumulasikan untuk biaya totalnya didapat untuk biaya investasi 355.000, untuk bahan baku 4.530.000, untuk operasional 135.000 dan juga untuk gaji karyawan 1.500.000, sehingga diperoleh total biayanya atau total cost yaitu 6.520.000. Nah, kemudian ada total variable cost. Total variable cost yaitu Bunchies atau biaya bahan bakunya yaitu 4.530.000 dengan biaya operasional 135.000 dan sehingga total variable cost-nya 665.000. Untuk total cost-nya dari produk ini, biaya bahan bakunya yaitu 4.530.000, kemudian biaya operasional 135.000 ditambah dengan depresiasi 7.000, sehingga total cost-nya adalah 4.672.000. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil perhitungan HPP. Untuk jenis produk Bunchies, untuk total cost-nya dari 4.672.000 dengan akumulasi jumlah produknya yaitu 600, maka diperoleh HPP untuk satu buah Bunchies-nya yaitu 7.786. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu hasil perhitungan total revenue atau total pendapatan. Untuk satu kali produksi dapat diperoleh 600 cup Bunchies dengan harga jual 15.000, maka diperoleh total pendapatan yaitu 9 juta. Untuk hasil perhitungan laba, untuk Bunchies ini dari total revenue 9 juta dikurang total cost atau biaya-biaya sehingga diperoleh laba 4.328, sehingga diperoleh hasil perhitungan BEP-nya yaitu 13.558.225. Nah, setelah menghitung BEP, maka diperlukan adanya perhitungan return on investment. Nah, untuk return on investment tadi, jika diperoleh yaitu laba bersih dibagi total modal dikali 100, maka diperoleh hasilnya yaitu 66,38% per bulannya. Dan juga untuk pulang pokoknya untuk balik modal, maka diperlukan jangka waktunya yaitu 1 bulan 50 hari atau 2 bulan 20 hari. Nah, di sini teman-teman dapat melihat media sosial yang dapat teman-teman cek yaitu bunchies.co via Instagram dengan nomor WA 082169461925. Nah, Bunchies ini kebetulan opennya setiap hari menerima orderan mulai dari pukul jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Nah, dapat dipesan melalui DM Instagram ataupun WA yang tertera pada nomor tadi. Nah, untuk di tampilan sebelah kanan ya ini adalah bukti dari hasil penjualan yang telah dilakukan oleh konsumen yang melakukan review pada produk Bunchies. Halo, jadi ini aku dapat ada 2 varian ini dessertnya. Ini dessert Oreo, yang ini tuh banana. Ini tuh enak banget, lapisan-lapisannya tuh ada Oreo, ada cream cheese, ada coklatnya lumer banget, dan di atasnya tuh dikasih topping Oreo, dan coklatnya juga banyak tumpah-tumpah. Dan ini aku dapat juga banana, ini enak banget, kejunya banyak banget, lapisannya tuh ada crumble berry, ada banana caramel, ada cream cheese, dan kejunya juga banyak banget. Kalau kalian lihat tuh, ini banyak banget, udah aku makan. Jadi jangan lupa order di Virginia Free. Atau banana cheese. Nah, ini adalah dokumentasi pada saat saya melakukan penjualan Bunchies pada saat bazar di event-event nasional pada saat seminar. Nah, kebetulan pada saat itu saya menjual 50 cup Bunchies dalam satu hari sehingga dapat memperoleh omset sekitar 600 ribuan. Nah, di sini pada saat itu berlokasi di Menara Bang Rio Kepri, Pekanbaru. Nah, demikianlah penjelasan mengenai banana cheese yang dapat saya jelaskan. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banana cheese, healthy dessert with good quality. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.